إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah ala ni'amihi tawafirah wa ala'ihi mutakathirah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina maulana Muhammad muftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. نحمده جل في علاه أن جمعنا وإياكم في هذه الليلة المباركة في هذا المجلس المبارك، فنسأله أن يجعلنا ممن استمع وانتفع وارتفع إن شاء الله. Alhamdulillah, beliau tamu mulia kita Habib Murtadha bin Abu Bakar bin Tahir dari Yaman Hadramaut memulai tausiahnya dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang sangat banyak dan tak terhitung. Salawat salam diaturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikut setianya. Lalu beliau mengatakan puji syukur kepada Allah yang telah mengumpulkan kita dalam majlis yang penuh barakah insyaallah. Semoga kita yang hadir di majlis ini diangkat derajat kita oleh Allah dan kita yang kumpul malam ini dapat manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. استمعنا لهذه الكلمة الطيبة وذكر ما فيها أنها في كل ليلة من ليالي 4 يعقد هذا المجلس وفيه مناقب الشيخ عبد القادر الجيلاني والخطابة خديجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا المجلس. Tadi saya mendengarkan sambutan daripada guru kita Ustaz Ali Syafa. Beliau menjelaskan tentang kalau di malam Rabu di majlis ini dibacakan manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani dan manaqibnya Sayyidah Khadijah. Saya doakan majlis ini semoga semakin makmur insyaallah. Dan dengan dibacakan manaqib-manaqib seperti ini, manaqib mereka para wali-walinya Allah, kekasih Allah, itu akan turun hujan rahmat dari Allah. Akan menghidupkan hati-hatinya orang yang selalu berhadir di dalam. Jadi majlis seperti ini ibarat hujan rahmat yang selalu menyuburkan tanah. Ketika kita menyebut namanya orang soleh saja Allah turunkan rahmat. Dan hati-hati itu akan merasa khusyuk, akan merasa senang dengan seperti manaqib yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ketika kalian melihat bumi sedang dalam keadaan gersang, maka ketika kami turunkan hujan, maka bumi tadi menjadi subur dan baik. Lalu Allah keluarkan, Allah tumbuhkan pepohonan-pepohonan. Begitulah juga keadaan hati-hatinya manusia ketika disebutkan nama orang-orang mulia kekasih Allah, hati itu ibarat disirami oleh hujan rahmat dan akan tumbuh. Seperti manaqibnya Syekh Abdul Qadir, beliau adalah para pemimpinnya para wali. Ada yang بدأت أمري كله على الصدق مع الله والصدق مع عباد الله. Apa katanya Syekh Abdul Qadir Jilani? Aku mendapatkan makam yang mulia ini karena aku selalu jujur kepada Allah dan jujur kepada hamba Allah. قال أرسلتني أمي ذات مرة لطلب العلم من مكة إلى البصرة. Bercerita beliau Syekh Abdul Qadir Jilani, ketika saya masih kecil akan belajar dari tempat kampungnya ke Mekah. قال فعاهدتني على الصدق، يعني قالت لي لا تكذب ابدا، هذا عهدي، يعني عاهدته انه لا يكذب مهما حصل.
Maka ibunya mewasiatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jilani untuk selalu jujur dan berjanji, tidak boleh bohong sekalipun. Kalau alaika bis-sidq wa in khilta fihi al-halaka fa inna fihi an-najah. Katanya dikatakan dalam sebuah perumpamaan, jujurlah kalian. Seandainya kalian akan celaka dengan jujur itu, pasti kalian akan selamat. Inilah yang zaman sekarang kita krisis sebenarnya adalah sifat kejujuran. Berkata ulama Imam Haddad juga mengatakan sungguh sudah langka orang-orang yang jujur, apalagi di zaman kita seperti ini sulit mencari orang-orang yang jujur. Jujur itu perkara yang mulia. الكذب هذا ما من صفات المؤمن ابدا. قال يطبع المؤمن على كل خله، ممكن يسوي كذا الا الكذب. قال الا وقول الزور ما يكذب المؤمن. Bohong itu bukan sifatnya orang beriman, bukan sifatnya orang Islam. Orang Islam mungkin berdosa, mungkin berzina, tapi bohong jauh daripada sifatnya orang yang beriman. قال لا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. Dan orang itu kalau mau belajar jujur dan berusaha untuk jujur, dia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang-orang yang siddiq. Dan jujur itu akan memberikan petunjuk kepada kita kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membawa kita ke dalam surga. Sedangkan bohong akan membawa kita kepada kefajiran. Dan kefajiran akan membawa kita ke dalam neraka. إذا عاهد سيدنا عبد القادر الجيلاني أمه ولد صغير في سن يعني الصغر يمكن لا يتجاوز العاشرة. Lanjutan kisahnya tadi, Bapak Ibu, Syekh Abdul Qadir Jilani diambil janji oleh ibunya nggak boleh bohong, tidak boleh berbohong ketika dia akan belajar. قال ووضعت أمه في كمه، هذا كم حق الثوب، وضعت 40 دينار وضعتها من داخل وأخاضت عليها الثوب حتى لا تسقط ولا تضيع. Ibunya mengikatkan uang untuk sangunya dia mau belajar, mau mondok yang lama, diikatkan uang di dalam bajunya itu 40 dinar uang emas, banyak ini uang, diikat di dalam supaya tidak jatuh, tidak hilang dan supaya aman. Lalu Syekh Abdul Qadir berangkat bersama rombongan yang akan berangkat. Rombongan ini ketika di pertengahan jalan dihadang oleh sekelompok perampok. Semua harta yang dibawa oleh rombongan kafilahnya Syekh Abdul Qadir diambil oleh perampok. رأى إنه هذا ربما يكذب، هذا يستهزئ، مش معقول واحد يشوف نص ويقول أنا معي مال، تركه وراح. Ketika itu seorang dari perampok sesudah mengambil semua hartanya dari rombongan, ketemu sama Syekh Abdul Qadir Jilani, ditanya, "Hei anak, kamu bawa apa? Apa yang kamu punya?" Maka Syekh Abdul Qadir yang masih kecil, dia jujur, polos, dikatakan, "Saya punya banyak uang dinar ada di dalam kantong baju saya." Padahal ini mau dirampok ini, tapi beliau mengatakan apa seadanya. Si perampok itu nggak percaya, mana ada anak kecil seperti ini bawa uang banyak disimpan dalam bajunya dan mau ngomong sama perampok. Ditinggalkan oleh si perampok tadi, datang perampok yang lain tanya lagi, "Kamu bawa apa?" Jawab lagi, "Saya bawa uang banyak di dalam kantong saya ini, dijahit di sini ada 40 uang dinar." Sebagian orang akan mengatakan ini bodoh, ini anak yang masa mau dirampok dia ngasih tahu. أخذ اللص هذا أخذه إلى عند المدير، أخذ الشيخ عبد القادر الجيلاني الطفل هذا إلى عند كبير اللصوص، كبيرهم الذي علمهم وخلاه يروح. ليش معك هذا الطفل؟ أمره عجيب، يقول إنه معي 40 دينار أمي خاطبها في ثوبي. Maka
oleh perampok tadi, Syekh Abdul Qadir dipegang tangannya dan dibawa ke kepalanya perampok, ketuanya, karena dianggap berbohong dan dianggap main-main. Dikebawa, kemudian dikatakan, Pak Ketua rampoknya ini, laporan anak buahnya, ini anak kecil ini menghina kita ya. Jadi setiap ditanya dia bilang bawa uang 40 dinar, uang banyak ini, lebih banyak dari yang diambil dari yang lain. Ini anak kecil menghina kita ini. فالكبير هذا كبير النصوص استغرب قالوا ايش اللي حملك على هذا؟ اللي بتقول كنت بتسكت وتنجد بأمان. Maka setelah diperiksa dan betul-betul ada uangnya, kaget atau heran kepalanya perampok ini kepada anak kecil ini, kepada Syekh Abdul Qadir bilang, kenapa kamu kok masih tahu uangnya sudah disimpan di dalam akan aman? Kamu ini mau dirampok, kenapa kamu jujur kok nerangkan, kok polos disebutkan apa adanya? قال أنا خايف أن أخلف عهد أمي، أنا عاهدت أمي إني ما أكذب أبدا، فأنا أخاف أن أخلف العهد مع أمي. Apa jawabnya anak kecil ini Syekh Abdul Qadir Jalani? Aku takut untuk berbohong karena aku sudah berjanji dengan ibuku untuk tidak berbohong. هذه المرأة الصحيحة التي تعلم الصدق، ما هو المرأة التي تكذب وتكذب وتكذب كل يوم على أطفالها حتى يتربوا على حب الكذب وأنه هذا شيء عادي. Lihat didikan ibunya Syekh Abdul Qadir ini yang mengantarkan dia menjadi orang yang mulia. Sekarang banyak ibu didik anaknya bohong, bicara bohong, akhirnya tumbuh terlatih bohong, akhirnya anaknya pintar bohong, jadi pembohong karena memang dididik dilatih dari kecil sudah berbohong terus. الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه غادت يوم امرأة تقول لابنها الصغير تعال وتخفي شيء في يدها هكذا، كثير من الرجال بعطيه ثم هذا يوم سكر ما في حاجة. فلما جاء هذا الطفل الصغير رأى الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه انه اعطته تمرة، ربما لو ورته من الاول انه عندها تمرة ما جاء، قال أما انك لو لم تعطيه شيئا لكتبت عليك عند الله كذبا. Nabi Muhammad SAW pernah ketemu seorang ibu maksudnya mau bercanda dengan anaknya. Ibu ini pura-pura tangannya menggenggam, pura-pura ada sesuatu. Tebak ayo ada apa di tangan ibu? Tiba-tiba kosong, nggak ada apa-apanya, nggak ada isinya. Kemudian diambil lagi, ada sebutir korma. Tebak ada apa? Kamu mau dikasih hadiah? Lalu ada sebutir korma. Nabi melihat ini kejadian. Kata Nabi, seandainya kau tidak ada isinya itu tangan kosong, kamu hanya pura-pura berbohong kepada anakmu, kau akan ditulis di sisi Allah sebagai seseorang pembohong. قال رئيس اللصوص هؤلاء لما اندهش لهذا الموقف قال هذا يخاف انه يخالف عهد امه، ونحن ما نخاف، نحن نخالف عهد الله، كان عهد الله سبحانه وتعالى ثم ننقض العهد. يلا ردوا كل ما سلبتموه من الجهر، ردوا كله. بركة هذا الصبي، بركة هذا الصدق، ردوا كل ما اخذوه. قال انا تائب الى الله على يد من؟ على يد صبي صغير لكنه كبير في مشهده، كبير عند الله سبحانه وتعالى. قالوا أتباع اللصوص هؤلاء قالوا أنت كبيرنا في اللصوصية وأنت كبيرنا في التوبة، إذا كلنا تبنا إلى الله، تابوا على يده منذ صغره وهو كبير عند الله سبحانه وتعالى. تابت اللصوص، جماعة اللصوص كلهم على يد صبي صغير، واليوم نحن الواحد ربما يبلغ 20 و60 و50 وربما يتساهل في الكذب. Paham ya Bapak Ibu? Pikirannya paham sama beliau, jadi panjang gitu. Apa katanya tadi? Jadi sampai di mana ucapannya Syekh Abdul Qadir yang jujur ini ternyata masuk ke dalam hatinya kepala perampok dan betul-betul menyadarkan dia dan membuatnya tobat. Ya, anak kecil masih umur berapa? 8 tahun. Tapi karena jujurnya dia dan gak mau mengkhianati perjanjian dengan ibunya untuk berbohong, dia berkata jujur apa adanya. Walaupun ini mau dirampok, disebutkan ada uang saya banyak, setiap ditanya ada uang.
Ternyata ucapannya yang jujur tadi masuk ke dalam hatinya perampok. Tadi mengatakan ini anak kecil, gak berani mengingkari perjanjiannya dengan ibunya. Aku ini sudah tua, berapa ribu kali aku mengingkari perjanjianku dengan Allah, berapa ribu kali aku bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka subhanallah, kepala perampok itu tobat saat itu, dan anak buahnya semuanya diperintahkan untuk mengembalikan harta yang dirampok. Harta yang dicuri seluruh rombongan tadi berkat anak kecil. Berkat kejujuran anak kecil, semuanya tobat dan semuanya diperintahkan. Karena yang tobat kemananya ini? Kepala gengnya yang tobat, dan anak buahnya diperintahkan untuk tobat, diperintahkan semuanya kembalikan jangan ada. Lihat bagaimana kejujuran seorang anak bisa memberikan hidayah kepada paling jeleknya orang perampok kelas kakap. Ini bertobat dengan seluruh komplotannya berkat kejujuran anak kecil. Begitulah kalau orang-orang jujur ini akan dampaknya begitu dahsyat dan begitu besar di dalam memberikan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang di sekitarnya. ولا زال على هذا الحال الصدق مع الله الصدق مع عباده. Dan beliau tumbuh seperti ini terus, Syekh Abdul Qadir Jilani, jujur kepada Allah, jujur kepada hamba Allah. فكان يحضر مجلسه الآلاف من الناس. Syekh Abdul Qadir Jilani ketika sudah punya majlis, itu majlisnya dihadiri ribuan orang. مجرد أن يطلع عليهم الشيخ عبد القادر الجيلاني ويقوم للكلام القلوب خاشعة والعيون دامعة كلهم يضجون بالدعاء. Syekh Abdul Qadir Jilani majlisnya, kalau beliau datang, beliau mau tausiah, mau ceramah, sebelum ceramah baru orang lihat Syekh Abdul Qadir Jilani sudah menangis dulu. Sebelum mendengarkan ucapannya, sebelum mendengarkan nasihatnya, orang sudah pada diam, orang sudah pada khusyuk dan pada menangis semuanya, baru melihat saja. Jama'u bainal ilmi wal amali wal ibadah. Karena beliau mengumpulkan antara ilmunya dan ibadahnya dan dipraktikkan daripada ilmu. Kalau ahad al-aulad al-mujaba as-salihin al-ulama al-fasih bil-lisan. Salah satu ada seseorang yang hadir yang ceramahnya itu bagus. Waladuh. Anak-anaknya beliau. فقالوا اليوم أنا يا أبي يا حبيبي يا شيخ اليوم أنا بألقي أنا فصيح أنا متعلم وأنا بألقي درس في أو خطبة في جماعة الحاضر. Salah satu dari anaknya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, anaknya sudah terdidik, mulai pintar ceramah dan pintar fasih beliau. Katanya, Abah, nanti saya mau ngisi kajian, saya mau tausiah di dalam majlisnya Abah. تكلم بسيط في العبارة في البيان في المجال في كل لكن القلوب جامدة لم يتحرك شيء لم يبكي أحد لم يقسى أحد. Ketika anaknya Syekh Abdul Qadir ceramah tausiah, ceramahnya bagus, kata-katanya indah yang dirangkai, tetapi hati-hatinya orang itu nggak terpengaruh, seakan-akan biasa aja dengarkan daripada tausiah. بعد أن أطال وأجاد قال خلاص اجلس كفاك. Setelah ceramah tausiah panjang, kemudian dia duduk, أنا لا أتكلم. lalu saat itu giliran beliau Syekh Abdul Qadir Jilani yang bertausiah. مجرد أن قال الشيخ عبد القادر الجيلاني البارح الفقراء تركت العشاء مكشوف أو الباب مفتوح، دخلت الهر وأكلت علينا الطعام. كل الناس كلها تبكي، الناس كلها ضجت بالبكاء. الكلام عادي، لكن لو خرج من قلب عارف بالله ليلة البارح الفقراء اللي هي زوجته تركت الباب مفتوح ودخلت الهر وكلت العشاء. ما في بكاء، لكن العجيب أن كل الحاضرين يعني هيجوا بالبكاء. Setelah anaknya duduk, Syekh Abdul Qadir Jilani berdiri. Baru berdiri orang sudah pada khusyuk dengarkan. Kemudian beliau mengucapkan, bercerita pendek. Tadi malam istriku lupa menutup makan malam, lalu makanan malam tadi dimakan oleh kucing. Tiba-tiba nangis semuanya, satu majelis orangnya, satu masjid semuanya. Dengan cerita, dengan ucapan seperti ini menangis semuanya. Kenapa? Karena ucapan tadi keluar dari dalam hati, masuk ke dalam hati pendengarnya. الكلام له في اللسان، إن الكلام في الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل.
فهنا يقصده انه تركنا الباب مفتوح اللي هو القلب، هذا القلب ودخل الهربة يصبها يجنبها الشيطان واخذت ما في هذا القلب، فبكى الشيخ عبد القادر الجيلاني وبكت القلوب من بعده هي صدق مع المولى جل وعلا. Yang dimaksud ya, ucapan itu sebenarnya yang akan berpengaruh ketika keluar dari dalam hati seseorang. Lisan ini hanya sekedar tanda-tanda saja, hanya sekedar ucapan saja. Tetapi sesungguhnya kalau hati ucapan keluar dari dalam hati akan masuk ke hati. Kalau lisan itu hanya sekedar akan lewat di telinga. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani yang bercerita bahwasanya tadi malam bahwa istrinya lupa menutup makanan, itu sebenarnya lupa menutup hati. Yang dimaksud makanan itu hatinya. Lalu kemudian ada kucing makan, artinya ada setan yang masuk dan memakan hatinya tersebut, sehingga hatinya itu dimakan oleh setan. Nangis Syekh Abdul Qadir Jilani, menangis semua yang hadir di majelisnya. Begitulah keadaan orang-orang yang ucapan yang keluar dari dalam hati. Anda dzikir manaqibun hunak fawaid dzikir manaqib. Dan disebutkan namanya atau manaqib Syekh Abdul Qadir Jilani juga akan menurunkan sifat-sifat yang akan membuat hati kita menjadi luhur. ومن هذه الفوائد ما ذكرناها انها تحيي القلوب، القصص هذا جند من جنود الله. Kisah-kisahnya para wali seperti beliau Syekh Abdul Qadir itu adalah tentara daripada tentaranya Allah yang bisa membuat hati ini semakin khusyuk. من ضمنها انها سبب لمحبة الأولياء والصالحين، ومن أحبهم فهو منهم. فعندما تتردد على أسماعك يعني مناقب صالح مناقب صالحة، هنا تتعلق القلوب، أنت مع من أحببت، وإذا تعلقت بالصالحين كنت مع الصالحين، وإذا تعلقت بالطالحين والعياذ بالله كانوا مع الطالحين. Dan kita berhadir acara seperti ini, mendengarkan kisahnya Syekh Abdul Qadir, manaqibnya Syekh Abdul Qadir, manaqibnya Siti Khadijah, sebut nama-namanya orang saleh, itu yang akan menumbuhkan kecintaan kita kepada mereka. Kalau sudah kita cinta, maka nanti kita akan dibangkitkan bersama mereka. مناقبهم العلم، هم علماء قبل أن يكونوا دراويش أو يكونوا شيء من التصوف، هم أهل العلم وأهل العمل وأهل الورع وأهل العبادة لله جل وعلا. لا يأتي إنسان في آخر الزمان يقول أنا متصوف أو أنا صوفي أو أنا العارف بالله أو أنا الكتب الفلاني. فيما أنت منهم، بينك وبينهم بعد شاسع، فرق شاسع كما بين المشرق والمغرب. أين أنت من قيام الليل؟ أين أنت من الأذكار؟ أين أنت من قراءة القرآن؟ أين أنت من الصلوات على النبي؟ أين أنت من حضور الجمع والجماعات؟ كل هذا أنت لا زلت عنك برا. نحن عندما نقرأ مناقبهم إنما الهدف أننا نتأثر بهم ونمشي على خطاهم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي. Dan yang perlu untuk kita renungkan, mereka para wali-walinya Allah, jadi wali, jadi orang besar, pelajari bagaimana awal mula mereka. Syekh Abdul Qadir jadi wali bukan sekedar sulapan tiba-tiba jadi wali. Mereka itu belajar, mereka itu mengkaji, asal mulanya ilmu. Setelah belajar mereka mengamalkan ilmunya, diamalkan dengan wara, ibadahnya hebat. Itu asal mula mujahadah perjuangan mereka. Baru setelah sekian puluh tahun mereka diberi oleh Allah maqam, diberi oleh Allah pangkat yang tinggi. Bukan sulapan bin Salatin lalu menjadi wali. Banyak orang sekarang mau ambil jalan pintas, tiba-tiba nggak ada ibadahnya, nggak pernah sholat Jumat, nggak pernah sholat jamaah, nggak pernah nggak tahu tentang hukum, tiba-tiba mau mengangkat dirinya menjadi wali. Itu salah jalan namanya, kata beliau. فوائد هذه المجالس إن نعمل بما فيها، كل ما سمعنا فائدة نكتبها ونحاول أن نعمل بها ولو مرة. نعمل كل ما يعني سمعت فائدة ذكر أو غيره أو حديث أو سنة، حاول أن تعمل بها، وليس أن مجرد الحضور. مجرد الحضور خير وبركة، لكن الهدف منه هو العمل. Jadi hadir majelis seperti ini Bapak Ibu, kalau bisa kata beliau bawa notes, bawa pulpen dan buku dicatat. Setiap ada ilmu kita dengar, ada faedah, ada satu amalan, ada satu doa, ada satu zikir dicatat dengan niat mau diamalkan.
Nah, kita misalnya malam ini dengar bagaimana pentingnya jujur. Itu kita lihat untuk mengamalkan daripada apa yang kita dengarkan di majelis ilmu itu. Nanti kalau Ustaz mengajar di sini, tentu akan banyak faedah-faedah. Itu adalah mutiara-mutiara, berlian yang sangat mahal. Ilmu ini mahal. Itu jangan dibuang sia-sia, tetapi dipegang, diikat dengan niatan mau diamalkan, dipraktekkan. نسأل الله أن يعلق قلوبنا وقلوبكم بالله، يعلق قلوبنا وقلوبكم برسول الله، يعلق قلوبنا وقلوبكم بالصالحين بعباد الله جل وعلا. Saya doakan semua yang hadir hatinya akan diikatkan dengan para kaum salihin, akan diikatkan kepada Allah, kepada Rasulullah, dan kepada orang-orangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. نسأله سبحانه وتعالى أن لا يدع لنا ذنبا إلا غفره. Saya doakan semoga tidak ada dosa di tempat ini yang hadir semuanya kecuali diampuni oleh Allah. Yang punya kesulitan diberi jalan keluar, yang punya utang dilunaskan oleh Allah, yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah. Hajat dunia dan akhirat yang baik untuk kita dan diri kita. Semoga dengan karunia Allah akan dimudahkan segala hajat-hajat. Semoga Allah jaga selalu majlis ini dan semua ustaz-ustaznya, guru-gurunya, jamaahnya yang selalu rutin hadir. Semoga selalu dalam perlindungan Allah. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الآباء والبلاء والإجماع وجميع أنواع المصائب والفتن ما ظهر من أول. Kita doakan semoga Allah angkat segala malapetaka, musibah, bencana, penyakit yang menimpa umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah hidupkan kita dalam la ilaha illallah, dimatikan la ilaha illallah, dibangkitkan bersama keluarga la ilaha illallah, tanpa dihinakan oleh Allah. Dan semoga Allah terima dari kita semua, orang tua kita semua, dan semua kaum muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.